Selamat pagi Pak Siswono dan teman-teman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Nah, jadi pertanyaan pertama, apa itu? Jelaskan bagaimana teknologi informasi mendukung fungsi-fungsi manajemen dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, dalam perusahaan modern. Nah, dan sertakan contoh nyatanya di Indonesia sesuai dengan industri. Masing-masing sesuai dengan NIM. Nah, jadi di sini yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Nah, peran teknologi informasi itu tuh dapat membantu manajemen bank dalam mengumpulkan, menganalisis dan menyesuaikan data untuk merumuskan strategi bisnis. Sistem analitik big data itu juga digunakan untuk memprediksi tren pasar, perilaku nasabah, dan resiko kredit dan kebutuhan layanan baru. Contoh nyata itu seperti Bank BCA yang memanfaatkan data analitik dan machine learning untuk merencanakan peluncuran produk keuangan digital seperti My BCA dan Blue by BCA Digital. Mereka menganalisis presensi nasabah muda yang cenderung memilih layanan berbasis mobile. Nah, yang kedua di sini juga ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, peran teknologi informasi di sini tuh dia bisa mendukung pengorganisasian struktur kerja melalui sistem informasi manajemen. Nah, aplikasi Enterprise Research Planning atau ERP dan sistem HR digital yang membantu pembagian tugas, pelacakan kerja, dan komunikasi antar unit. Contohnya itu seperti Bank Mandiri yang mengimplementasikan sistem Mandiri Enter Research Planning untuk mengintegritaskan fungsi internal seperti keuangan, SDM, operasional, dan pemasaran. Ini memudahkan koordinasi antar cabang dan juga divisi. Nah, di sini kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu juga ada yang leading or directing. Nah, di sini peran teknologi apa? Jadi peran teknologi itu dapat memfasilitasi pencerahan yang efektif melalui tools komunikasi digital seperti internet, email, video conference. TI memfasilitasi kontol. TI memfasilitasi pengarahan yang efektif melalui tools komunikasi digital seperti internet, email. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Jadi nomor 2, bedakan antara data informasi dan pengetahuan dan berikan contoh konkret dalam konteks bisnis retail, misalnya supermarket ataupun e-commerce. Nah, untuk nomor 2, yang pertama di sini ada pengertian dari data dulu. Nah, data sebelumnya itu adalah fakta atau angka mentah yang belum diproses dan tidak memiliki makna secara langsung. Data itu bersifat terpisah-pisah dan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan tanpa pengelolaan lebih lanjut. Nah, contoh retailnya itu di sini ada seorang kasir yang mencatat transaksi. Jadi produknya itu aku ambilnya Indomie goreng di tanggal 17 Oktober 2025 dengan jumlah 5 bungkus dan harganya itu 3.000 per bungkus. Nah, itu adalah salah satu contoh data mentah yang belum memberikan makna sampai diolah lebih lanjut. Nah, buat yang kedua, di sini juga apa itu informasi? Jadi informasi itu adalah hasil pengelolaan data yang sudah diorganisasi dan diberikan konteks sehingga memiliki arti dan dapat digunakan untuk pemahaman atau analisis. Contoh retailnya itu seperti Indomie goreng adalah produk yang paling laris minggu ini dengan total penjualan 3.000 bungkus. Nah, itu salah satu contoh laporan penjualan mingguan gitu. Nah, untuk yang ketiga di sini juga ada pengetahuan atau knowledge. Nah, apa itu pengetahuan? Jadi pengetahuan adalah pemahaman yang diperoleh dari informasi dan pengalaman yang digunakan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang lebih cepat. Contoh retailnya itu kayak manajer toko yang menyimpulkan bahwa karena Indomie goreng selalu menjadi produk terlaris setiap akhir bulan, kita akan menambahkan stok sebesar 20% dan menempatkannya di rak paling depan untuk menarik perhatian pelanggan. Begitu. Kita lanjut ke nomor 3. Jadi di sini kita tuh harus menganalisis tantangan, peluang bagi UMKM di Indonesia
dalam melakukan transformasi digital dan berikan saran dan strategi juga agar UMKM itu bisa bersaing di era digital. Nah, kita lanjut ke nomor 3 nih, langsung ke nomor 3 jawabannya di sini. Nah, kita bahas dari yang peluang dulu pertama. Nah, transformasi digital itu memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dan tidak hanya lokal, tetapi juga secara nasional dan bahkan internasional. Nah, melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan ataupun juga TikTok Shop. Nah, yang kedua, di sini juga ada penggunaan teknologi digital membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional seperti melalui aplikasi kasir ataupun POS, sistem inventorying otomatis dan juga software akuntansi yang mempermudah pencatatan keuangan. Nah, yang ketiga di sini juga ada media sosial yang memberikan peluang inovasi. Di sini juga yang ketiga ada media sosial yang memberikan peluang promosi yang mudah dan efektif bagi UMKM, memungkinkan mereka untuk membesarkan produk secara kreatif tanpa harus mengeluarkan biaya iklan yang besar. Nah, yang kedua di sini juga ada tantangannya. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya tantangan dari UMKM itu masih banyak ya, yang memiliki literasi digital rendah, seperti kesulitan dalam menggunakan teknologi atau memasarkan produk secara online. Nah, untuk yang poin keduanya, keterbatasan akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital seperti internet tidak stabil dan perangkat yang kurang memadai menjadi juga salah satu hambatan serius yang menghalang UMKM di daerah tertentu. Nah, yang ketiga di sini juga ada modal usaha yang terbatas yang membuat sebagian UMKM itu kesulitan buat berinvestasi dalam teknologi seperti membangun website, membeli software dan juga menyewa jasa digital marketing. Nah, kita lanjut ke strategi apa nih yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama di sini UMKM tuh perlu meningkatkan literasi digital digital pelakunya melalui pelatihan rutin baik pemerintah, swasta maupun komunitas bisnis lokal. Nah, yang kedua juga di sini pelaku UMKM sebaiknya memanfaatkan platform digital yang gratis ataupun murah seperti media sosial dan marketplace untuk memulai proses digitalisasi secara bertahap. Nah, yang ketiga di sini juga ada bermitra dengan startup teknologi lokal yang dapat menjadi salah satu solusi untuk mengakses layanan digital seperti kasir digital, sistem keuangan ataupun pemasaran tanpa harus membangun semuanya sendiri. Nah, yang terakhir yang keempat di sini juga ada UMKM dapat memanfaatkan layanan keuangan digital atau fintech untuk mendapatkan modal usaha yang cepat ataupun aman dan berbunga ringan. Nah, jadi itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.